Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Tentunya warahmatullahi wabarakatuh, tidak asing lagi yang sudah hadir ini teman Jang Wahab, yaitu Akas Ucin atau Pak Yus Rizal. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita hari ini, jangan lupa tolong diklik di tombol subscribe kita dan di share dengan yang lainnya, agar kita termotivasi untuk membuat video-video yang lebih unik dan tentunya menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk kita galau-galau. Mari kalau metode Bapak mulai mana? Yo pun. Pak Rizal, Iya. Jang Wahab tentunya hadir di sini, tidak lain tidak bukan memang bertanya. Ya, Jang Wahab pernah melihat ya pengantin laki-laki maupun perempuan kalau malam pertama itu biasanya nggak mandi gitu. Ya. Mandi, tentunya mandi itu kan pakai anduk gitu. Pakai anduk. Jadi memang ya Jang Wahab juga pakai anduk kalau mandi. Nah, tapi yang lebih heran lagi, kok ngapolah ya pada saat ada acara pernikahan itu ternyata anduk itu dikalungkan di sini sebagai simbol untuk memperlengkap dari atribut itu. Nah, kenapa sih harus anduk begitu? Nah, jadi makna anduk itu sendiri untuk pengantin apa itu, Pak Siangan? Mohon itu yang ditanyakan. Ya. Memang Dewa ya. Kalau kita mengamati ya, setiap daerah itu memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Oh iya benar. Ya. Di daerah masyarakat suku Kayu Agung, katakan di daerah Kayu Agung, untuk masyarakat suku Kayu Agung kan, itu di dalam prosesi adat perkawinan terkadang ada hal-hal yang unik dan mungkin dalam pandangan kok kenapa begitu ya. Nah, misalnya tadi sudah diungkap kan, pengantin laki-laki itu kok kenapa melampirkan atau menyampirkan handuk pada bahunya kan? Nah, sebenarnya handuk itu merupakan perlambang bagi masyarakat Kayu Agung sebagai suatu simbol tanggung jawab daripada kepala keluarga. Dia sanggup memeras keringat demi keluarganya. Oh, luar biasa. Ya. Itu makna yang tersirat. Makna yang tersirat di dalamnya kan. Iya, iya. Nah, anduknya itu memang sudah ditentukan harus warna-warni, harus polos dan sebagainya, itu tidak ditentukan ya. Masalah warna handuk itu tidak ada ketentuan. Yang jelas handuk itu 2 kali lebar daripada handuk biasa yang sering dipakai untuk mandi dalam keseharian. Oh, 2 kali. Ya. Dan handuk itu memang kalau masyarakat Kayu Agung zaman dulu memang dirancang ini handuk untuk pernikahan. Oh. Ini handuk untuk mandi. Nah. Iya. Kalau handuk untuk pernikahan, dia itu begitu disampirkan ke bahu, dia bisa menutup keseluruhan. Tapi kalau handuk untuk mandi mungkin agak pendek kan. Nah, lalu karena ini dipakai dalam prosesi pernikahan menurut adat suku Kayu Agung kan. Nah, sebenarnya handuk ini dipakai pada saat-saat tertentu. Nah, apa namanya, Pak Rizal kan anduk tadi sudah dipakai sebagai simbol ya di dalam adat pernikahan. Nah, setelah itu si handuk itu nantinya itu mau tidak mau harus dipakai pada saat dia untuk mandi, baik itu perempuan maupun laki-laki, atau memang disimpan itu. Nah, setelah itu biasanya yang namanya handuk properti untuk pernikahan tidak digunakan untuk mandi. Oh, beda ya. Beda ya. Iya. Nah, sebenarnya handuk itu bagi pengantin laki-laki kan, dia itu pemakaiannya ada saat-saat tertentu. Iya. Misalnya pada saat dia mengundang keluarga di seluruh
daerah-daerah yang ada di Kayagung dan dusun-dusun kan. Nah dia menyambilkan anduk. Dan malah lebih unik lagi, kakinya tidak pakai alas. Itu kan. Nah ini merupakan tanggung jawab yang tergambar dalam posisi calon kepala keluarga. Dia mendampingi istrinya untuk berjalan menelusuri dusun-dusun dalam Kayu Agung kan, untuk mengundang tamu-tamu. Dia berkeringat, handuk itu dimanfaatkan untuk mengelap keringat kan. Sebenarnya bukan tidak mungkin pada saat calon istrinya yang dilihatnya ada keringat, dia pun bisa melap keringat calon istrinya itu dengan handuk yang dipakainya. Nah, lalu kaki, kenapa tidak beralas? Ya? Disinilah merupakan letak tanggung jawab seorang calon suami. Dia sanggup menahan perih-perih, meniti jalan berlumpur, jalan berduri, jalan berbatu. Yang penting dia sanggup mendampingi istrinya dengan apapun yang akan dihadapi. Ya balik lagi ke masalah anduk tadi, Pak Yusizal ya. Ya kan apa namanya digunakan pada saat arak-arakan kan? Iya. Nah kalau ijab kabul itu masih tetap dipakai. Nah, pada saat ijab kabul itu yang paling tinggi, yang paling utama. Ya. Karena sebelum ijab kabul dia tidak menggunakan anduk, tidak memakai anduk. Tetapi setelah masuk ke prosesi ijab kabul, handuk itu dipakai. Nah, benar. pada saat itulah melambangkan bahwa simbol ini calon suami yang akan bertanggung jawab sesuai dengan fungsi handuk itu. Tapi jawab sering lihat itu pada saat arak-arakan ya? Pada saat arakan dia itu menurut pada saat itu dia menggunakan pakaian adat. Adatnya. Ya. Jadi intinya pemakaian anduk itu sebenarnya pada saat ijab kabul itu. Pada saat ijab kabul. Ya. Kemudian pada saat mereka sudah ijab kabul akan bertandang ke rumah mempelai perempuan yang namanya tandang kawin atau manjo kawin. Nah itu si laki-laki menggunakan anduk. Kan. Nah pemakaian anduk itu Pak Yusizal apakah harus rata atau mungkin bagaimana? Dia menutup bahu seukuran ini kan, langsung diselimutkan. Ujungnya itu harus sama. Ujungnya harus sama. Ya itu. Nah disitulah untuk Bapak Mole-Mole keunikan yang terdapat di beberapa daerah, terutama suku Kayu Agung ini luar biasa untuk Bapak Mole-Mole. Ya yang jelas lebih lengkapnya lagi informasi ini mungkin untuk Bapak Mole-Mole selaku mungkin mahasiswa mengadakan penelitian tentang budaya dan adat istiadat, ya inilah sumber. Nanti suatu saat bisa bertanya kepada Pak Yusizal ya untuk lebih detail lagi. Nah jadi Pak Yusizal untuk lebih melestarikan budaya ini ya mungkin ada beberapa pesan untuk Bapak Mole-Mole. Tadi sudah dipancing oleh Adi Wahab ya. Andai kata adik-adik remaja terutama mahasiswa yang cinta akan negeri, cinta budaya ya, kenalilah budayamu dan kenalilah negerimu dengan membangkitkan kembali, mengenal sisi-sisi nilai tradisi budaya. Contoh misalnya masalah handuk tadi ya. Jika adik-adik mungkin merasa kurang puas dengan kelengkapan apa yang kita ungkapkan karena kita keterbatasan waktu ya, silakan saja hubungi langsung kami baik melalui WA ataupun langsung menemui di alamat rumah. Baik. Nah itulah untuk Bapak Mole-Mole informasi pentingnya yang kita sampaikan melalui obrolan kita, yang pastinya untuk Bapak Mole-Mole kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.